Cukupnya kemarin makan ayam, udah makan nasi, udah. Kenapa mesti pikir ke sate dengan pecel? Udah kenyang. Tapi si Hawa dia bilang, kalau kau makan, kau bisa tahu pengertian dan pengertian baik dan pengertian jahat. Makanya Tuhan gak serasi kamu. Dia gak mau kau seperti itu. Mengolah otak kita. Maka diumumkanlah kamu mengambil Tuhan. Begitu Pak. Saudara pilih kasih Tuhan. Apapun yang menggoda engkau di tempat ini atau di tempat yang lain, jangan goda. Jangan pikirkan enaknya yang 1 on atau 1 gram, 0,1 gram. Jangan pikirkan, kau pikirkan kayak mana kalau kau makan 1 ton masukkan ke mulut kau. Jangan kau pikirkan yang cuma 0,1 gram narkoba itu enak kali fly sebentar. Pikirkan bagaimana kau makan itu 1 ton atau 1 hari 1 kilo kau makan. Supaya apa? Menghilangkan pikiranmu itu. Karena godaan iblis zaman ini membuat orang bukan hanya mati tapi binasa. Di mana binasa? Di kekekalan. Kita cuma 2 aja Tuhan. 1 di surga, Bapak sama-sama Tuhan Yesus, dan 1 di neraka. Dan yang mencari jiwa-jiwa yang binasa. Amin. Penutup adalah penutup ini sekali penutup Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Jaga-jaga. Berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga, berjaga-jaga. Sekalipun kita lagi lemah, sekalipun saya lagi pengen kali itu lontong, nama pecel-pecel itu. Sekalipun. Dan uang tersedia untuk memakan pecel. Bahkan kadang-kadang iblis dengan cara bahaya kali membujuk kita. Bukan lagi pakai uang saya. Di telepon pas kali momennya lagi pengen. Lagi di mana orang pecel ya? Aduh, saya traktir katanya kayak mana lah ya. Kan momen yang seperti itu kan sering kali iblis tawarkan. Bukan pakai uang kita kan? Apa lah, itu pecel itu mahal, 50.000 kapan lagi lah. Bukan gitu. Menolak otak itu. Kerjaan siapa? Iblis memakai kawan kita untuk menawarkan kepada kita supaya kita makan itu. Nah, akibatnya binasa saya. Mengganggulah semua pelayanan. Dampaknya pikirkan Pak. Dampak yang kita lakukan banyak. Kalau kita aja mati binasa tak apa-apa. Karena kita ngambil keputusan binasa. Tapi dampaknya bagi istri, anakmu dan orang tuamu. Oh, itu luar biasa. Dampaknya bagi orang lain. Jangan egois. Kita hidup bukan untuk sendiri. Ya. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan akan lebih peka. Jadi bagaimana kita tahu? Kata Tuhan berjaga-jaga dan berdoa. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan akan tahu peka suara mana suara Tuhan, mana suara daging, dan mana suara dusta iblis. Itu pasti kau tahu. Tapi kalau kita tidak dekat sama Tuhan, kita nggak peka suara Tuhan. Kita hanya peka suara daging kita mau makan pecel. Dan iblis bilang iya, ambil aja pecel itu sebulan sekali, ya nggak apa-apa. Jangan tunggu hidup kita hancur saudara. Baru kita tahu, tapi itu iblisnya. Udah hancur kita baru tahu ini ya betul dengan tipu iblis. Udah tahu hari ini kita firman Tuhan mengatakan bahwa tipuan iblis dahsyat. Engkau sudah tahu. Yohanes 10 ayat 10. Jadi jangan tunggu hidup kita hancur baru kita tahu kita nanti. Minta Tuhan menjaga hati dan pikiran kita setiap hari. Karena kita pun tak tahu, tak bisa sendiri ya dengan apa yang bisa menjadi kekuatan kita. Pagi-pagi, saya mulai pagi-pagi selalu berkata begini. Lahir ya, Matius 15 ayat 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam Bapakku yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Kalau artinya yang kau sebutkan pagi-pagi memang itu setiap tanaman yang ditanam Bapakku yang di surga akan dicabut sehabis-habis bersama akar-akarnya. Aku mengatakan Tuhan firman berkata setiap tanaman yang tidak ditanam Bapakku di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi apapun yang ditanam iblis atas hidupku, pelayananku, usahaku, pekerjaanku,
mari katakan, Pak, kalau kau tidak bisa melupakan, kan dari waktu saya, Bapak, ucapkan firman. Matius 15 ayat 13. Gak bisa kau selesaikan. Apapun yang ditanam Tuhan Bapakku di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Kata, apapun yang ditanam si jahat, iblis dan musuhku itu, apapun yang ditanam musuh, keluargaku, pekerjaanku, hidupku, anakku, rumahku, usahaku, buah-buahnya sampai ke akar-akarnya akan terkubur pagi menjelang. Amin. Sehingga tak ada yang berbekas. Amin. Amin. Penuh dengan kasih. Jangan hanya kita ucapkan sama diri. Kalau firman Tuhan ya dan amin ketika firman itu diucapkan, maka itu terjadi. Iman itu terjadi. Kalau engkau tidak bisa lupa, katakan hari ini juga. Semua di pikiranku mengenai perselingkuhan hari ini juga semua buah-buahnya sampai ke akar-akarnya akan terkubur dan tidak akan lagi dalam nama Tuhan Yesus. Bapak masih bisa. Kalau bukan Bapak yang lakukan, ada Tuhan. Amin. Kita berdoa.